Halo teman-teman Neocast, welcome back di podcast dari Neurofit Clinic, yaitu Neurofit Podcast. Ya, jadi kita di sini akan membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan saraf ataupun hal-hal yang lainnya, even though itu tidak berkaitan dengan saraf. Jadi kita pengen di sini having fun aja, kita pengen banyak diskusi, kita pengen bertukar pikiran di sini. So, check it out. Oke, nah di sini kita sudah punya narasumber. Kita di sini kebetulan salah satu tim dari Neurofit Clinic, yaitu ada Mbak Petri di sini. Halo. Kebetulan dari ini ya, dari Merauke ya tadi. Merauke, dari Kupang. Ya, dari NTT. Dari NTT. Dari Ada Soe, yes, Soe. ada Nona Petri di sini. Nona Soe, TI. Kalau TI itu dari Rote ya. Bukan. Oke, Mbak Petri atau Nona Petri anaknya yang ngomongnya nih? Mbak Petri aja. Petri deh, boleh. Nona Petri. Biar ada khasnya ya. Oke, Nona Petri dari Kupang. Ya. Soe, ya. Itu Kupang sama Soe beda ya? Ya, untuk menempuh perjalanan ke Soe itu kan dari Kupang dulu. Perjalanannya 2 jam paling enggak. Oke, ibu kota itu berarti masuk ke NTT? Ya, masuknya NTT itu. NTT itu ibu kotanya Kupang ya? Kupang. Oke, berarti dari Kupang jalan ke Soe 2 jam. 2 jam. Itu darat atau pesawat? Darat. Oke. Udah pernah balik ke Soe lagi? Udah setahun nih ya. Baru Setahun? Udah setahun. Setahun. Berarti Nona Petri ini udah berapa lama nih bergeliat di Jakarta? Untuk merantau sendiri ya kurang lebih udah mau 9 tahun ya. Oh, 9 tahun. Oke. 9 tahun. Itu mulai dari studinya sampai kerjanya sampai sekarang ya. Oke. Studi berarti ambil kuliah itu di mana? Kuliahnya di Esa Unggul. Esa Unggul. Banyak tuh ya? Esa Unggul ada berapa kan ya? Ada 3 ya kalau. Ada yang di Jakarta Barat, ada yang di Bekasi. Kalau saya yang di Jakarta Baratnya. Oh, Jakarta yang di Tanjung Duren. Ya, Tanjung Durennya. Oh, kenapa saya tahu? Karena sering berkeliaran. Sering kesana kali ya. Oke, jadi pada waktu itu pada ngambil pada itu di Esa Unggul jurusannya apa? Jurusannya fisioterapi, fakultasnya juga fisioterapi. Oh, oke. Oh, fisioterapi. Kalau ini saya benar-benar kurang paham ya. Maksudnya, apakah fisioterapi itu di sana itu lebih banyak membahas teori atau ada juga lebih banyak prakteknya? Ya, kalau dilihat dari untuk studinya sendiri kan, kalau S1-nya kan lebih membahas tentang, lebih mengarah kepada teori. Nah, untuk lebih banyakannya ke praktek, biasanya setelah S1-nya kita lanjut dulu nih, profesi fisioterapinya. Biar ada teorinya sama prakteknya juga. Jadi kalau untuk untuk S1-nya kita fokusnya itu ke teorinya gitu. Oke, ya S1 ya, sarjana ya. Nah, untuk magangnya sendiri itu ke klinik, rumah sakit atau gimana? Ya, ada klinik, ada rumah sakit. Itu kita pindah banyak lahan. Jadi baik di klinik, baik di rumah sakit gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di fisioterapi nih kan, kalau dulu kan saya kan S1-nya akuntansi. Nah, kan ada kayak spesialisasinya. Ada akuntansi audit dan akuntansi perpajakan ataupun akuntansi manajemen. Kebetulan saya ngambil akuntansi manajemen. Nah, kalau misalnya Nona Petri nih, itu fisioterapi ada penjurusannya nggak? Nggak. Kalau di Esa Unggul sendiri, fakultasnya fisioterapi, jurusannya tetap fisioterapi. Oh. Kalau contohnya kalau di kampus yang lain, fakultasnya kedokteran, nah jurusannya tuh dibagi-bagi tuh. Ada fisioterapi, ada kedokterannya khusus seperti di Udayana, Bali. Nah, itu tergantung sih kampusnya. Oke. Nah, ini mungkin ini mungkin pertanyaan yang muncul nih, yang muncul di benak saya, kenapa fisioterapi? Kenapa waktu itu ngambil kuliah di fisioterapi? Kalau mau dibilang kenapa ngambil jurusan fisioterapi ini, sebenarnya bukan pilihan ya, bukan pilihan. Tapi emang misalnya terjerumus lah ya. Awalnya juga nggak tahu fisioterapinya tuh sekolahnya gimana, belajarnya apa aja gitu. Jadi bingung juga saat itu kan. Kemudian pas nanya-nanya sama orang tua, yaudah coba ambil aja fisioterapi nih, katanya bagus gitu, bakal berkembang 10 tahun lagi gitu. Ya udah deh gitu kan, ngikutin aja orang tua.
maunya. Kemudian ya udah datanglah ke Jakarta ngambil jurusan fisioterapi dan akhirnya terjun di fisioterapi. Oke, I see. Ketika misalnya nih, bukan misalnya ya, ketika pada saat Nona Petri sampai di Jakarta, kan itu sudah menjadi fisioterapis. Sorry, setelah lulus dari S Unggul kan, itu sudah menjadi fisioterapis. Nah, apakah setelah lulus itu Nona Petri ini sudah memiliki spesialis atau subspesialis sebagai fisioterapis? Nah, kalau untuk fisioterapinya sendiri itu untuk spesialisasinya sendiri ada dari kampus sendiri itu akan mengadakan sekolah untuk kelanjutannya khusus spesialisnya ya. Nah, tapi untuk dilihat dari minatnya saya sih sebenarnya suka juga di bagian manual terapi, ada muskuloskeletal dan juga olahraga. Olahraganya kenapa? Karena saya emang hobinya olahraga. Jadi setelah lulus dari S1-nya itu ada perekrutan dari perusahaan selebriti fitness, dibutuhkan personal trainer saat itu. Jadi saya coba untuk ngelamar di situ. Nah, pas saat ngelamar di selebriti fitness di situ, saya keterima. Syukurnya keterima karena di perusahaan itu mereka membutuhkan fisioterapi, membutuhkan PT yang berprofesi sebagai fisioterapi. Kemudian di perusahaan itu sendiri juga mereka banyak membutuhkan PT cewek karena jarang juga untuk PT cewek yang masuk ke dunia gym itu karena jarang. Ya, betul, saya setuju. Kemudian kebetulan karena saya hobinya juga olahraga, ya sudah saya juga mencoba mengambil pekerjaan itu, lamarlah di situ. Kemudian ya sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun di Celebrity Fitness. Di Selfit. Ya, di Depok, Cinere. Oh, di Cinere. Emang Nona Petri tinggal di mana? Waktu itu kan di Jakarta Barat. Kemudian karena pengennya tuh waktu itu di Depok karena hawanya ya sejuk gitu kan. Depok sejuk dari mana? Ya, sejuk ada di sini. Di mana sejuknya Depok? Itu panas. Sorry ya untuk teman-teman Depok, tapi itu fakta. Enggak sih, di daerah Cinere itu kan ada banyak. Oh, Cinere. Cinere. Kalau itu Grand Depok City itu jauh. Nah, Grand Depok City kan lumayan kan, jauh dari ini kan. Lu di kota kan tapi? Ini kan dia di perbatasan. Cinere masih dingin ya? Masih dingin, sejuk lah. Kayak puncak nggak? Nggak juga sih. Nggak juga. Oke, berarti Nona Petri di sini sampai sekarang masih sebagai PT juga? Iya, masih. Sekarang PT di mana? Untuk PT-nya saya masih di luar, ngajarnya privat aja. Oh, private. Oke. Berarti by appointment ya? Iya. Oke, I see. Nah, ada nggak sih hubungannya pada saat kita sebagai fisioterapis? Sorry, bukan hubungannya. Ya hubungannya lah. Apa sih hubungannya fisioterapis dengan PT? Gitu loh. Kenapa? Maksudnya hubungannya? Kenapa bisa terjadi hubungan seperti? Apa hubungannya antara fisioterapi dan juga sebagai personal trainer gitu? Nah, nanti ketika dua digabungin, nanti tindakan apa yang bisa dilakukan? Oke. Yang tadi saya udah bilang di awal kalau dari perusahaan tersebut dari perusahaan Celebrity Fitness tersebut minta fisioterapi. Kenapa? Karena kalau kita terjun ke dunia fitness itu tentunya kita harus mengetahui nih otot, tulang, ya anatomi tubuh lah. Biar pada saat kita melakukan suatu gerakan, otomatis kita melakukannya dengan teknik yang benar seperti itu, biar efeknya nanti bisa nyampe. Contohnya kita pengen ngelatih otot bicepnya nih. Gerakannya seperti apa? Bicep yang ini ya? Bicep ini tricep ya? Iya. Tricepnya. Nah, contohnya kita pengen ngelatih nih otot bicepnya, gerakannya tuh seperti apa dan tekniknya yang benar tuh seperti apa. Nah, kita sebagai fisioterapinya itu kan kita mempelajari untuk basicnya itu kita mempelajari terkait dengan anatomi tubuh manusia, biomekaniknya, gerakan-gerakan tubuh seperti apa yang benar, sehingga pada saat kita melakukan suatu gerakan tentunya dengan teknik yang benar, pola yang benar. Sehingga ketika orang-orang dari tempat fitness sendiri itu ketika memberikan training sama kita fisioterapi nggak susah-susah amat gitu ya.
biar menjelaskan lagi ototnya letaknya di mana, tulangnya seperti itu. Artinya menjadi seorang fisio dan sebagai seorang PT itu banyak banget benefitnya ya? Banyak banget benefitnya karena kita mampu membuat program. Nah, saya juga bersyukurnya jadi personal trainer karena ketika kuliah pun juga untuk mendesain sebuah programnya itu saya banyak belajarnya tuh dari tempat fitness gitu loh. Cuman digabungkan dengan ini saya sudah tahu nih ototnya ini. Nah, gerakan yang tepatnya nih seperti ini gitu. Nah, itu digabungkan. Jadi lebih dapat gitu lah. Berarti ada hubungan yang baik ya antara fisioterapis dan juga sebagai PT. Iya. Sehingga dari kombinasi fisio dan juga PT, apakah bisa bisa kayak ada yang cedera nih gitu, bisa handle seperti itu nggak? Iya, pastinya bisa ya. Itu namanya apa kalau misalnya di dunia fisioterapi? Sports injury ya masalahnya? Atau rehabilitasi setelah cedera? Jadi untuk fisioterapi sendiri itu kan dia punya berbagai upaya ya untuk menangani kasus-kasus atau kasus-kasus tertentu ya dalam berbagai kondisi pasien seperti itu. Nah, upayanya itu biasanya dari promotif dan juga faktor promotif dan juga preventif klinik. Contohnya seperti itu. Untuk promotif sama preventif bisa kita lakuinnya contohnya di gym, tempat gymnya itu kan kita biar mereka tetap sehat gitu, mencegah resiko cederanya seperti itu. Oke, misalnya nih kita mungkin ngebahas di gym ya, gym nih. Saya kan kebetulan juga masih sangat awam di gym gitu. Nah, dan saya suka nonton di TikTok juga membahas mengenai ego lifting. Ego lifting. Nah, kalau menurut Nona Petri, apa sih definisi ego lifting itu sendiri? Kurang tahu. Ego lifting itu kan seseorang yang contohnya baru pemula lah ya, dikatakan pemula. Belum kenal ini ya kemampuannya ya. Iya, mereka ketika datang ke dunia gym mereka melihat istilahnya insecure gitulah ya. Insecure melihat orang-orang yang punya ototnya gede gitu kan. Mereka juga pengen nunjukin di situ, mereka juga biar terlihat bisa melakukan gerakan ini gitu. Mereka pun mencoba untuk melakukan tanpa memperhatikan tekniknya seperti itu. Jadi biar dikatakanlah sama orang-orang yang sebenarnya udah dikategorikan sebagai udah advance lah ya. Sudah lebih lama di sana melakukan gerakan yang sama. Karena kan itu harus sesuai dengan kita harus sering latihan kan, biar kita tahu personal record kita juga kan. Iya. Dan itu merupakan suatu kesalahan di awal yang mana akan menimbulkan risiko cedera ketika dia melakukan suatu gerakan dengan dikatakan over gitu. Kalau misalnya nih, saya pengen melakukan untuk latihan chest gitu misalnya ya, yang ini apa namanya? Ke atas. Yang kita megang dumbbell 2 gini terus kita tiduran setengah gitu. Shoulder press. Tapi kan untuk ini kan, maksudnya untuk chest. Shoulder press buat upper body-nya yang kita agak tiduran terus kita megang dumbbell chest press ya. Oke, chest press. Gitu kan. Misalnya nih, saya pemula terus saya ego lifting, yang lain udah bisa 35. Karena menurut saya sendiri, saya aja 17 udah ngap-ngapan. 17,5 gitu kan, udah ngap-ngapan. Misalnya nih, saya ngeliat orang lain udah bisa 25, 32 gitu kan. Pengen juga saya pengen langsung lah 30. Pasti kan formnya kan pasti nggak pas kan. Iya, nah, maksudnya apa kondisi apa yang paling ringan hingga paling parah yang akan terjadi? Biasanya resikonya itu otomatis bakal resiko cederanya itu bisa terjadi di bagian shouldernya ya. Di sini? Ya, di bagian shouldernya. Itu pasti ketika seseorang memaksakan diri untuk mengangkat suatu beban yang di luar dari batas kemampuannya dia, itu pasti bakalan terjadi cedera di area. Itu paling ringan. Bisa jadi tergantung bebannya seberat apa. Kalau bebannya terlalu berat ya otomatis bakal resikonya lebih besar lagi gitu. Oke. Nah, itu kalau misalnya terjadi hal seperti itu, bagaimana caranya menanggulangi? Apakah bisa menunggu recovery sendiri atau lebih baik datang ke neurofit clinic? Untuk solusinya yang pastinya kalau masih pemula ya lebih baik
jika ada PT di tempat gymnya boleh. Oh, bukan ke Neurofit Clinic? Boleh pakai PT-nya ya. Pastinya kalau di tempat gym. Oh iya, di tempat gym. Saya berusaha untuk orang biar datang ke. Ya, nantinya kan mengarah ke situ iya, gitu iya. lah. Apa namanya? Jadi awalnya pasti solusinya pakai PT. Kalau enggak ya udah nanyalah sama orang yang udah terbiasa dengan pastinya melihat tekniknya yang benar seperti apa. Biar nanti ketika kedepannya sudah hilang sakitnya, dia bisa melakukan gerakan dengan benar. Kemudian tekniknya yang pastinya tekniknya. Nah, biasanya kalau udah resikonya dan sakitnya udah nggak sudah nggak tertahan gitu lah ya lebih baiknya emang harus dikonsultasikan ke dokter dan yang ada di Neurofit Clinic. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih sekarang kan banyak orang main bola mini soccer. Tahu nggak, Mbak? Nggak tahu sih kalau mini soccernya. Mini soccer ataupun futsal gitu misalnya. Untuk para cowok-cowok kan kebanyakan emang yang mostly ya, bukan semuanya, mostly hampir kebanyakan itu yang terkena sports injury adalah pria, benar? Benar. Ya. Nah, misalnya main bola cedera dia, misalnya cedera gara-gara di tackle atau sebagainya macamnya. Terjadilah misalnya di sini kejepit nih atau sakit banget nih. Apakah itu atau nggak salah jatuh gitu? Kemarin teman saya ada salah jatuh, kakinya duluan nyampe, terus dia agak sakit di sininya nih. Ini sini apa namanya, Mbak? Di sini. Di baliknya lutut. Nah, kita harus dicek lagi, soalnya kan bisa langsung banyak jaringan di area lututnya, ada ligamennya, entah ototnya atau meniskusnya, bantalan sendinya ya. Berarti emang nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung kita, maksudnya untuk kita fisioterapi pun juga harus ada cek dulu, banyak banget tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah itu terkenanya di jaringan mana, entah itu ligamen, meniskus, apa yang lainnya gitu, ototnya mungkin. Nah, tapi lebih baiknya emang udah sakit banget ya, mau nggak mau emang harus dicek di ronsen gitu biar tahu jaringan spesifik mana yang terkena gitu loh. Hasil ronsennya baru bisa kalau misalnya mau ke fisio dikasih ke dokter spesialisnya. Ya, biar tahu grade-nya tuh separah apa gitu loh, grade berapa, biar tindakannya apakah jika sudah grade-nya parah ya bisa jadi operasi gitu. Setelah operasi bisa langsung datang ke fisioterapi biar kita lakuin tindakan. Nah, fisioterapisnya di mana? Fisioterapis di Neurofit Clinic. Oke. Saya boleh balik ke gym lagi nggak? Boleh. Oke. Kenapa sih orang sebelum dia mau weightlifting, dia harus biasanya orang treadmill dulu. Tujuan untuk apa? Ya tergantung dia, kalau treadmillnya sebelum dia melakukan latihan intinya, ya bisa jadi karena itu buat pemanasan aja. Pemanasan buat meningkatkan dulu heart rate-nya seperti itu, biar aliran darah ke ototnya juga nyampe gitulah sebelum dia melakukan gerakan intinya gitu. Tapi untuk treadmillnya juga khusus, biasanya orang pengen benar-benar yang pengen nurun berat badan, orang pengen nurun berat badan, dia pengen fokusnya kardionya buat meningkatkan denyut jantung ya pastinya ya, dengan pembakaran kalori dilihat dari intensitas atau intensitas latihan, intensitas dari treadmill itu sendiri. Jadi dia bisa melakukan treadmill dalam entah 30 sampai 1 jam untuk pembakaran lemaknya. Tergantung komponen goals-nya tuh apa gitu, tujuannya apa, apakah untuk pemanasan atau emang untuk benar-benar melatih jantungnya gitu. Oke. Berarti emang ada untuk pengen nurun berat badan. Berarti emang ada purpose-nya ya? Iya, tergantung tujuannya tuh untuk apa gitu. Oke, Nona Petri. Nona Petri masih tergolong masih muda ya, dan mungkin masih tergolong gen milenial. Golongan milenial. Ya. Apapun itulah. Dan Nona Petri sangat aktif sebagai fisioterapis, dan juga sebagai PT juga gitu. Nah, banyak teman-teman, ada beberapa teman-teman kita mungkin yang dia lebih memilih untuk rebahan, dia lebih memilih untuk ya udah deh olahraga itu ntar-ntaran deh, atau dia lebih memilih untuk olahraga itu di nomor sekian kan, jauh lah, itu bukan menjadi priority gitu loh. Nah, gimana caranya biar itu menjadi sebuah kebiasaan gitu loh, biar
karena kan olahraga itu kan harus dibiasakan biar kita Iya, bisa kan. soalnya lebih olahraga itu kan penting banget lah ya untuk ya dikatakanlah investasi Jangka tua, untuk investasi untuk jangka panjang. jangka panjangnya di masa tua nanti, apalagi di zaman sekarang ini semuanya tuh kan serba instan. Ya, Orangnya pengennya cuman rebahan gitu kan, mau makan aja pun harus apa namanya, GoFood, ya. GoFood. GoFood. Nah itu Kayak tua banget apa namanya? ya GoFood kan semuanya kan serba instan. Ya, betul. Nggak kayak orang tua dulu gitu. Apa namanya, aktivitasnya itu kan tinggi banget ya, entah di kebun atau di mau kerja apapun itu pasti membutuhkan aktivitas fisik. Nah di zaman sekarang ini kan semuanya serba instan. Nah kita lihat lagi nih pentingnya olahraga itu untuk apa gitu. Kalau emang apa namanya, kalau emang udah ada niat, nih pengen olahraga, ya sudah langsung beraksi, jangan ditunda-tunda gitu loh, jangan ditunda-tunda. Ketika kita tunda-tunda, maka ya namanya umur makin bertambah, ya otomatis pasti istilahnya kepadatan tulang juga semakin menurun. Ketika kita nggak dibiasain dengan berolahraga, ya pasti nanti resikonya bakal ditanggung sendiri gitu loh. Betul. Jadi kalau emang udah ada niat, langsung aja beraksi, jangan pokoknya harus disingkirkan lah rasa malas itu. Saya juga punya PT, saya kan nge-gym juga nih di salah satu tempat fitness di Jakarta Selatan. Di sebelahnya McD dan juga di atasnya ada Hotel Amaris. Pasti Anda tahu. Gitu. Pasti kalian semua tahu. Jadi salah satu alasan saya nge-gym itu, Nona Petri, itu adalah saya merasa gampang pegal. Dan juga saya merasa gampang capek. Gitu. Saya internet ternyata memang ototnya kurang bisa menopang. Tulang dan otot itu lebih banyak lah kandungan lemaknya daripada ototnya. Jadi tulangnya capek gitu sebagai macam itu. Nah, saya merasa seperti itu. That's why saya kemarin sebelum nge-gym saya konsul dulu sama PT-nya sebagai macam. Loh, memang di sini kadar lemaknya lebih banyak daripada kadar massa ototnya. That's why saya datang ke gym fitness lah setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Setiap hari tuh? Setiap hari ya. Senin Jumat. Jadi pulang dari sini nih, dari Bekasi nih. Ke Jakarta Selatan 2 jam, ada segala macam, pulang jam 11 malam, tapi itu nggak ada masalah gitu loh, karena memang searah juga kan. Kak, maksudnya saya sangat setuju dengan yang dibilang oleh Nona Petri di sini. Memang kalau misalnya kita tidak melakukan first move, kita nggak mulai melangkah gitu ya, kita nggak mencoba dulu ya, nggak bakal jalan. Dan nggak selamanya olahraga itu di tempat gym, setuju nggak? Yes, betul. Karena mungkin orang terbiasa kayak, olahraga kan di tempat gym biar keren, jadinya lifestyle gitu. Tapi kalau lifestyle ya bisa juga kita beli dumbbell aja yang kecil-kecilan di rumah gitu kan? Benar. Biasanya dilakuin, entah kalau saya sendiri ya, saya punya grup grup arisan? Ada bukan grup untuk fitness, ya fitness sama teman-teman gitu ya. Itu grupnya virtual gitu ya. Jadi entah siapapun itu yang kita sesuaikan nih jadwalnya ya, Oh, ada yang pulang kerjanya jam segini. Nah kita sesuaikan jadwalnya. Jadi kita bisa olahraganya tuh dari rumah via virtual. Dan itu nggak harus membutuhkan, ya toh kalau nggak ada dumbbell kita bisa menggunakan kayak contohnya botol diisi air gitu ya kan. Nah itu kan juga lumayan kan, ada bebannya. Nah itu gerakannya tinggal kita variasikan aja, nanti dibikin programnya, kemudian kita latihannya bareng-bareng. Jadi latihannya itu ya namanya kita mau ke gym itu nggak harus di tempat gym, tapi bisa juga dari rumah gitu. Iya, bahkan kalau squat aja kita nggak perlu beban kan, itu pun betul. bisa memperkuat core kita sendiri kan. Iya betul. Nah jadi itulah manfaatnya kalau misalnya kita olahraga gitu loh. Jangan sampai ketika misalnya udah di umur 30-40 kita merasa pegal-pegal gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, Mbak Petri ya. Jadi kita olahraga aja. Iya. Solusi berikutnya itu buat yang teman-teman yang sulit untuk memanage waktunya. Ketika dia kerjanya tadi pulangnya jam 7 gitu, jam 8. Nah, sebenarnya untuk nge-gym aja di tempat gym aja di sini ya, kalau di Jakarta biasanya kan ada yang sampai jam 9, jam 10 orang masih sempatin buat nge-gym tuh. Jadi sebenarnya untuk waktu nge-gymnya itu nggak harus, ada yang bertanya
ada yang harus pagi, apa lebih efektifnya pagi apa sore. Sebenarnya waktunya itu fleksibel aja sih sebenarnya. Kita sempetin waktu 30 sampai sejam. 30 menit aja udah lumayan ya. Kardio aja itu udah langsung heart rate-nya aja udah naik dan itu udah cukup membakar kalori gitu. Jadi kita memanage waktunya. 30 menit dibanding kalau kita main handphone aja itu nggak sadar udah sejam 2 jam gitu kan. Nah, apa salahnya ketika kita menggunakan waktu itu 30 menit buat berolahraga gitu loh, buat kesehatan kita menunjang ke depannya gitu loh. Oke, betul. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih, Mbak. Nona Petri, pada saat kita mau melakukan workout gitu ya, kan sebaiknya kita makan terlebih dahulu biar kita punya tenaga. Setuju nggak? Makan terlebih, yes, betul. Ya, betul ya. Nah, durasinya itu berapa lama itu? Kalau saya biasanya 2 jam atau sampai 2,5 jam baru setelah itu saya workout. Nah, sebenarnya sih ya 2 jam sih udah cukup ya. 2 jam udah cukup sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, karena yang namanya otot itu kan membutuhkan energi ya. Jadi tentunya kita harus makan dulu. Nah, itu jeda 2 jamnya itu udah cukup sih. Cukup ya? Itu normal atau kecepatan atau? Sebenarnya normal aja sih, udah termasuk normal ya kalau 2 jam ya. Tapi jangan mepet-mepet juga, sejam juga. Ya 2 jam udah cukup sih. Sejam untuk cepat, karena saya pernah nyoba dua tipe. Satu, saya nggak makan sama sekali. 3 tipe, saya nggak makan sama sekali. Efeknya tidak ada tenaga dan pusing. Di sini pusing nih. Di sini pusing terus. Gampang sempoyongan, apalagi kalau misalnya lagi latihan back itu nggak tenaga sama sekali. Oke, terus makannya mepet 1 jam itu nggak enak badannya. Badannya nggak enak. Kepenuhan ya. Betul. Dan juga pada kardio jadi nggak optimal. Yes, betul. Nah, terus yang ketiga adalah tadi 2 jam sebelum makan, jadinya pas dia burn. Pas ya 2 jam sebelum makan pas ya, jadi energinya ada, tenaganya ada dan maksimal. Yes. Oke, sekarang Mbak Petri, mungkin ada ada kayak kata-kata yang motivasi lah untuk teman-teman penonton Newcast di sini. Untuk pendengar Newcast, jadi kesimpulannya gini, kalau mau mulai olahraga nggak mesti harus di tempat gym, di rumah pun boleh. Ambillah waktu 30 menit lah cukup buat istilahnya kita menyayangi nih tubuh kita, biar tubuh kita ini sehat. Nah, ada satu quotes gini, kalau sehat itu belum tentu bugar. Tapi kalau bugar udah pastinya sehat gitu loh. Jadi pokoknya dipastikan biar teman-teman itu jangan malas-malesan, jangan jadi kaum rebahan. Rubahlah gaya hidup dengan memulai berolahraga. Karena dengan berolahraga ini benefitnya banyak banget, banyak sekali. Nanti bisa di searching, biar lebih akurat lah gitulah. Bagi teman-teman, jangan malas-malesan. Pokoknya rubah gaya hidup, pola hidup. Selain merubah pola makan, pola hidupnya itu berupa olahraga. Saya masih makan ini lagi Richie's Factory, masih makan McD. Sabar. Itu nggak masalah ya, Nona ya, makan McD. Terus itu di ruangan itu tuh, McD, Starbucks itu tuh di sana tuh, di ruangan ini. Oh iya. Ruangan Darren, ruangan Early, McD, terus es teh. Itu tolong dulu ingetin. Oke. Jadi solusinya gini. Bagi teman-teman, sebenarnya waktu kita tuh ada aja buat buat olahraganya itu pasti ada ya. Pasti ada. Karena kita nggak percaya kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu. Iya, nggak percaya kalau nggak punya waktu. Soalnya kalau saya aja pulangnya jam 8, ya kalau pengen olahraga ya saya sempetin 30 menit saya sempetin. Biar bugar gitu loh badannya. Ketika kita melakukan aktivitas besok, jadi lebih lebih semangat lagi. Nah, ada satu coach yang mengatakan bahwa sehat itu belum tentu bugar, tapi kalau bugar udah pastinya sehat. Quotes dari mana? Ada di Google. Ya. Nah, jadi coba dirubah rasa malasnya. Kalau udah ada niat buat berolahraga, ya coba
langsung action gitu loh. Ya, betul. Langsung action. Dan olahraganya itu nggak mesti di tempat gym gitu, bisa dari rumah. Nah, bagi teman-teman juga yang pengen nge-gym nih tapi masih rasa minder gitu. Sebenarnya dicuekin aja lah. Soalnya semua yang datang ke tempat gym itu berawal dari apa ya namanya? Minder gitu ya. Jadi ya udah dicoba aja gitu loh. Dicoba biar sebenarnya fokusnya itu ke diri kita. Fokus aja ke diri kita, nggak usah mikirin orang ngeliatin atau gimana. Nah, kalaupun ada PT ya pengen pakai PT ya udah langsung aja ngobrol sama PT-nya, ngambil paket gitu ya. Sekarang promosi gitu ya. Promosi. Nanti di sini ya kalau misalnya mau ini ya, nanti di sini kalau misalnya mau menghubungin Nona Petri bisa kok nanti datang gitu ke Aceh kalau misalnya teman dari Aceh ya. Asalkan mau mengakomodasikan. Iya, dan tentunya ya sebelum nge-gym ya bisa juga searching dulu di Google udahlah PT aja lah, gerakannya kira-kira ya. Nah, itu nanti bisa biar bisa menambah knowledge saat nge-gym gitu loh. Kemudian apalagi nih solusinya konklusinya kalau teman-teman merasa sedikit nyeri punggung, sedikit agak sedikit apalagi ya teman-teman yang suka di depan laptop gitu ya, pegel-pegel leher, pastikan teman-teman itu segera datang ke kliniknya Neurofit Klinik Saraf dan Fisioterapi. Itu ada di Bekasi, Ruko Grand Wisata Blok AA nomor 15 nomor 4546 di Tambun. Ya. Jadi teman-teman di sini jangan kalau misalnya pengen melakukan relaksasi, jangan hanya ke tempat pijat atau ke refleksiologi, tapi bisa juga ke tempat fisioterapi. Nanti bisa ketemu Nona Petri karena Nona Petri salah satu fisioterapis dengan rating yang cukup tinggi di sini. Wah, luar biasa ya. Karena saya bohong. Ulang lagi. Aduh. Enggak, itu hanya untuk lelucon-lelucon saja. Oke, mungkin itulah yang kita bahas pada hari ini. Kita ngebahas mengenai fisioterapis, kita ngebahas tentang gym, kita ngebahas sports injury dan sebagainya macamnya. Jadi kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Newcast. Dadah. Oke, thank you.